Halo, halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa, ya kan? Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang pada akhirnya begini prasangka atau penilaian mereka ke kamu saat ini, dalam waktu dekat ini, ya kan? Kita lihat ya. Oke. Tada. Wah, wah, wah. Jadi sebenarnya ada yang punya prasangka, praduga, ada yang menilai gitu ya. Ada yang menilai dirimu, kamu itu orangnya sensitif, kamu orangnya ya mungkin baperan, bawa perasaan. Tapi akhirnya ada orang yang menilai, ya kamu begini karena kamu memang berperasaan, ya. Kamu begini karena berperasaan atau berhati nurani, ya. Sebenarnya kamu tuh mencerminkan orang yang benar-benar punya hati gitu. Kamu punya perasaan, menjaga perasaan, menghargai orang, menghormati orang. Jadi ya pantas lah gitu ya. Pantas kamu itu ya maunya dihargai, kamu maunya dijaga perasaanmu. Tuh. Oke, terus ada yang berprasangka atau menilai kamu sebenarnya orang yang kuat. Kamu sebenarnya orang yang sabar, tegar. Padahal kalau dilihat-lihat ya, banyak banget gitu badai, ujian, cobaan, rintangan di hidupmu. Wah, luar biasa gitu. Tapi ternyata pelan-pelan bisa kamu jalani ya. Pelan-pelan kamu bisa bangkit ya. Pelan-pelan kamu bisa hidup lebih baik, hidup lebih positif gitu. Ada sih yang salut ya sama kamu. Terus ada yang menilai kamu itu sekarang dalam waktu dekat fokusnya ke yang penting-penting aja. Fokus kamu sekarang ke yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Contohnya ya fokus ke hal-hal bermanfaat, fokus ke hal-hal yang berguna. Contohnya duit gitu. Atau ya fokusmu memikirkan uang, finansial, kerja, berusaha. Begitu. Oke. Tapi ada ya memandang kamu. Kamu itu selalu baik kok gitu. Atau ada yang menilai kamu itu tetap baik. Kamu tetap sih kayak mau ramah, mau peduli ya sama orang-orang. Meskipun kamu membatasi diri saat ini. Gitu. Oke? Tada. Ini dikatakan ada yang panas melihat kamu sekarang. Karena dia
tidak bisa menebak isi kepalamu dan isi hatimu. Kamu memang baik dan peduli, tapi terkadang kamu membatasi diri. Kamu memang di luar nalar saat ini. Wah, hihihi gitu. Jadi ngerti gak sih? Ya, dikatakan seperti itu. Ada yang panas, ada yang gergetan, ada yang ya gemes gitu sama kamu sekarang ya. Ada yang ngerasanya panas, ngerasa aduh gimana nih ya memandang kamu sekarang. Kok panas? Ada hasrat gitu. Ada gairah, ada gergetan gitu memandang kamu saat ini. Karena ya nggak bisa menebak isi kepalamu, nggak bisa menebak isi hatimu gitu. Ya, kamu tidak mudah dijangkau, kamu tidak mudah ditebak. Apalagi sekarang ya. Jadi kamu tuh memang baik, kamu masih mau peduli ya. Kamu masih berhati nurani, cuma terkadang kamu itu batasi diri ya. Terkadang kamu tuh kadang muncul, kadang enggak gitu. Kadang kamu aktif, kadang pasif. Atau sekarang cenderung pasif gitu. Kamu memang di luar nalar gitu. Ribet bilangnya ya. Kamu memang di luar nalar saat ini. Kamu di luar jangkauan dia ya. Yang nggak mudah menebak kamu. Tuh. Terus ada yang pernah sepele terhadap intuisimu atau firasatmu. Tapi sekarang orang ini merasa memang ada keajaiban di dalam dirimu. Banyak yang kamu rasakan itu sesuai dengan kenyataan. Begitu. Jadi guys, ada yang pernah sepele ya? Ada yang pernah meremehkan intuisimu? Intuisimu, firasatmu. Itu gak gimana sih? Mungkin intuisimu itu perasaanmu aja. Firasatmu itu ilusimu, halusinasimu. Gak bener tuh ya. Ada pernah sepele sama intuisi kita. Ada pernah meremehkan perasaan kita. Ada pernah sepele gitu ya dengan yang kita rasakan gitu. Tapi sekarang ya orang kayak gini udah sadar memang kamu itu ajaib ya. Memang ada keajaiban di dalam dirimu. Sebenarnya banyak yang kamu rasakan itu sesuai fakta. Yang kamu rasakan itu banyak yang sesuai kenyataan. Itu. Jadi kebenaran kan ditunjukkan gitu. Ya kan, bestie? Terus sesungguhnya di mata seseorang atau beberapa orang, kamu dianggap sebagai pemenang. Karena kamu bisa menaklukkan dirimu. Kamu bisa menaklukkan hatinya. Dan kamu bisa menaklukkan kejamnya dunia. Duar. Gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya di mata seseorang atau beberapa orang, kamu itu dianggap pemenang loh. Ada yang udah menilai, kamu itu sebenarnya pemenang. Kamu sebenarnya sang juara ya. Walaupun kamu ngerasa nggak bertanding, walaupun kamu ngerasa nggak bersaing gitu. Tapi ada yang menganggap kamu itu pemenang karena kamu bisa taklukkan dirimu. Kamu bisa mengendalikan dirimu sekarang. Kamu bisa batasi dirimu sekarang. Kamu mampu membatasi diri, mengendalikan emosi gitu. Kamu juga bisa ya menaklukkan hatinya. Cie. Ada yang jatuh cinta atau ya jatuh cinta lagi sama kamu ya. Terus kamu bisa menaklukkan dunia yang kejam ini ya. Kamu bisa menaklukkan yang toksik itu. Kamu bisa menaklukkan racun-racun itu. Lepas dari hidupmu. Wah, duar gitu. Duar aja. Terus pernah ada yang berprasangka kamu akan takut melawan kejahatan atau drama mereka. Tapi kenyataannya kamu sekarang tak segan-segan memberanikan diri
untuk membuang racun-racun itu dari hidupmu. Tuh. Jadi pernah ada berprasangka, pernah ada praduga, ya, atau ya pernah ada orang yang ngerasa, kamu itu takut melawan kejahatan, kamu itu takut melawan kita-kita, gitu. Kamu kan orangnya nggak enakan, kamu orangnya nggak tegaan. Tapi kenyataannya sekarang kamu nggak segan-segan memberanikan diri untuk buang racun-racun itu dari hidupmu, ya. Ini ada kalian sekarang tegas gitu, jadi nggak segan-segan melepas orang-orang toksik, ya. Nggak segan-segan, ya, batasi diri lah. Mempersempit lingkungan pergaulan, mempersempit lingkungan pertemanan. Ya, mau sedikit teman kan nggak apa-apa, yang penting berfaedah, ya, nggak beracun. Jadi gitu. Terus ada yang menilai banyak kesedihan di dalam hidupmu dan kamu batasi dirimu. Awalnya dia merasa kamu aneh, tapi akhirnya dia sadar bahwa dialah salah satu penyebab dari air mata kesedihanmu. Wah, sedih ya. Ya begitulah. Jadi ada yang menilai banyak ya kesedihan di hidupmu. Kayaknya banyak kekecewaan ya di hidupmu. Makanya kamu batasi dirimu. Ya awalnya ngerasa sih kamu tuh aneh, tapi akhirnya sadar aja. Ya juga ya. Mungkin diriku salah satu penyebab dari air mata kesedihanmu, ya. Atau ya artinya ya udah sadar aja. Mungkin aku salah satu bagian dari kekecewaanmu. Aku salah satu bagian dari amarahmu. Aku salah satu dari orang yang menyakitimu gitu. Ya akulah yang bikin kamu sedih, akulah yang bikin kamu nangis, dirikulah yang bikin air mata ya di hidupmu gitu. Ya ngerasa bersalah. Oke, terus kamu memang berbeda sendiri, tapi kamu bisa belajar sendiri, memahami sendiri, dan berjuang berdiri di kakimu sendiri. Orang-orang di luar sana merasa kamu hebat. Mereka belum tentu sanggup menjadi kamu, ya kan? Tuh. Jadi biasalah, ada yang ngerasa kita aneh, ada yang ngerasa kamu beda sendiri, kamu aneh sendiri, kamu beda sendirilah pokoknya. Tapi akhirnya apa? Ya, sekarang ada yang menilai, ada yang ngerasa ya udah, kamu memang beda. Tapi kamu bisa belajar sendiri. Kamu bisa memahami semua sendiri. Kamu bisa berjuang sendiri di kakimu sendiri, ya. Ya, orang-orang di luar sana itu belum tentu sanggup seperti kamu, ya. Orang-orang di luar sana itu belum tentu mampu menjadi kamu, ya. Ya kamu hebat gitu. Terus ada yang merasa kamu akan tetap baik sampai kapanpun. Jadi meskipun kamu marah atau kecewa, kamu akan tetap luluh lagi sama dia. Wah, ada nih prasangka seseorang begini, ya. Jadi biasalah. Ada yang ngerasa, udahlah. Bagaimanapun kamu, ya. Kamu akan tetap baik sampai kapanpun. Kamu akan tetap punya hati nurani. Jadi meskipun kamu sekarang marah, kamu masih kecewa, ya aku yakin kamu akan luluh lagi suatu saat nanti. Aku yakin kamu akan luluh lagi atau baik lagi atau peduli lagi ya sampai ke depannya nanti. Tuh. Wah. Kamu baik bingit. Kamu baik sekali ya. Ada loh yang menilai kamu kayak gini ya. Terus
kamu memang pendengar yang baik. Tapi seseorang ingin kamu jangan sekedar mendengar atau diam saja. Dia rindu kamu bicara. Dia rindu kamu bertutur kata lagi ke dia. Gitu. Jadi ada sih mengakui, memang kamu pendengar yang baik. Dan sekarang mau kamu mendengar, sedikit bicara gitu, ya. Mau sekarang ya udah mendengar aja, menonton aja drama-drama. Kamu lihat doang, menonton doang, mendengar aja gitu drama-drama mereka. Ya kamu udah males bicara. Atau diam aja. Jadi ya seseorang ingin kamu jangan sekedar mendengar atau diam aja. Karena ya rindu kamu bicara gitu. Rindu kamu bertutur kata, rindu kamu bilang ini, bilang itu, berbuat ini, berbuat itu, ya. Ada rindu kamu seperti dulu. Tuh. Oke. Lanjut ya. Oke, tada. Wah, ini kan ada yang menilai ya, kamu kayak capek gitu. Atau kamu sekarang gampang capek ya. Kalau gampang capek ya mungkin bisa karena fisik ya, karena berjuang gitu. Tapi bisa juga karena mental ya. Ada di antara kita ini udah capek mental gitu, karena sering kecewa, sering menghadapi drama. Jadi cepet capek ya. Ada yang menilai kamu gitu. Terus ada yang menilai ya kamu tidak mau lagi lakukan apa-apa, atau kamu tidak mau lagi berlebihan ke dia, kamu tidak mau berlebihan lagi ke mereka gitu ya. Jadi ya kamu memilih diam aja, menunggu aja ya. Ya menunggulah. Kayaknya sekarang aku yang pantas dicari gitu. Kayaknya sekarang aku yang pantas diperjuangin gitu, ya kan? Kamu sudah sadari value-mu, kamu udah sadari kualitasmu, kamu sudah mencintai dirimu, kamu udah menghargai dirimu. Jadi ya kamu berharga gitu. Sekarang kamu diam aja, istirahat aja, gak banyak ngomong, gak mau melakukan apa-apa. Jadi maumu ya dicari, diperjuangkan, ya begitu. Ada yang ngerasa sih, kamu pengennya diperhatikan, kamu pengennya sekarang dimengerti, dipahami. Karena kamu capek hanya sekedar mengerti, memahami mereka selama ini ya. Oke. Terus ada loh yang takut sama kamu, segan sama kamu sekarang ya. Segan. Segan loh sama kamu, say, bro, guys gitu. Ya memang ada yang takut juga ya sama dirimu. Mungkin udah nyadari ya, menyadari kesalahan dia selama ini sama kamu. Jadi segan lah, takut lah gitu. Kan orang yang bersalah itu cenderung takut ya, kan? Terus ada yang sekarang yakin, ada yang sekarang percaya sama kamu ya. Ya mungkin selama ini gak percaya sama ucapanmu, ada selama ini gak percaya sama kata-katamu, ada selama ini gak yakin dengan dirimu, tapi sekarang yakin, sekarang percaya sama kamu. Ya mungkin ya biarkanlah orang-orang yang sia-siain kamu itu menjalani hidupnya. Orang-orang yang sia-siakan kamu udah jalan itu kemana-mana. Ternyata ya juga ya, dunia ini kejam, dunia ini banyak yang toksik. Ya juga ya, jarang orang positif seperti kamu, jarang memang orang baik seperti kamu. Sadarlah sekarang. Jadi kayak ya udah nyadar aja, sebenarnya kamu yang benar-benar baik untuk dia.
Sebenarnya kamu yang benar-benar teman, benar-benar keluarga, kamu yang benar-benar tulus, benar-benar peduli ya. Ya, seperti itu. Oke? Wah, wah, wah. Terus ada yang menilai kamu ini udah ikhlas-ikhlas aja, menyerahkan seluruh hidupmu ke Tuhan, ke semesta, ke Yang Maha Kuasa, ya. Ada yang menilai ya kamu kayak orang yang udah sangat spiritual, bahkan religius juga ya. Kamu religius. Kamu berusaha mendekatkan diri ke Tuhan, ke semesta. Dan kamu batasi diri ya dengan hal-hal yang berbau manusia, dunia gitu. Ngerti gak sih? Atau kamu selama ini capek ya berekspektasi sama manusia, sama dunia gitu. Apa sih mau dikejar di dunia? Jadi ya sekarang kayak kamu itu ya fokusnya mendekatkan diri ke diri sendiri, ke ilahi, ke Tuhan, ke semesta gitu. Karena ya itulah yang sebenar-benarnya ada untuk dirimu ya. Tuh. Oke. Cara langsung aja ini dikatakan. Ada yang menilai gak mudah untuk masuk ke circlemu, gak mudah untuk masuk ke hidupmu lagi, karena kamu anti drama, anti dengan orang-orang toksik saat ini, duar gitu. Mungkin kayak jadi defensif ya. Ya ada beberapa kalian gitu, sangat bikin batasan ya, sangat membuat batasan atau banderis ya. Jadi ada yang menilai, memang gak gampang loh masuk circlemu sekarang ya. Gak gampang masuk ke hidupmu sekarang. Karena kamu bisa deteksi drama dan anti drama gitu. Kamu bisa mendeteksi orang toksik dan anti orang-orang toksik. Ya kan? Ya bukannya ansos ya, bukannya antisosial gitu. Tapi lebih kayak bikin batasan sehat gitu. Ya nggak sanggup, nggak mau lagi menghadapi yang beracun gitu. Lebih kayak menjaga kesehatan mental, nggak mau lagi hadapi toksik. Jadi ya menghadapi hal-hal yang positif aja gitu ya. Oke. Tapi ya udahlah, inilah hidup ya. Nggak habis-habis. Soal drama gitu. Terus akhirnya ada yang menyadari kamu sudah tidak mau banyak bicara lagi karena kamu tidak pernah dimengerti dan tidak pernah dipahami. Akhirnya mereka merasa bersalah gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya ya ada yang sadar kamu itu udah nggak mau banyak ngomong lagi, kamu nggak mau banyak bicara lagi karena kamu selama ini mungkin jarang didengar, kamu selama ini mungkin nggak pernah didengar atau nggak pernah dimengerti, nggak pernah dipahami. Jadi ya udah, ya orang-orang itu ngerasa bersalah ke kamu saat ini ya. Terus dulu sangat sedikit orang menganggap kamu. Tapi saat ini sangat banyak yang melirik kamu tanpa kamu sadari. Profilmu hampir setiap hari dikunjungi. Kamu dicari-cari karena auramu bersinar saat ini. Cie, banyak yang nyari tahu kamu sekarang, ya. Ya mungkin dulu ya dikit sih menganggap kita ya, kita. Ya dulu kemarin-kemarin itu ya mungkin sedikit orang menganggap kamu, tapi sekarang beda loh. Sekarang sangat banyak ya, banyak banget melirik kamu tanpa kamu sadari. Sekarang profilmu hampir tiap hari dikunjungi ya,
informasi tentang kamu hampir tiap hari, dikepoin ya, di stalkingin sama orang-orang. Kamu itu dicari-cari loh, karena auramu bagus sekarang ya, auramu memikat, kamu punya daya tarik ya, menarik orang-orang. Terus kamu tidak perlu meyakinkan apapun lagi ke dia, karena dia sudah kemana-mana, tapi tetap kamu yang membekas di hatinya. Tuh. Jadi nggak perlu ya jelaskan apapun lagi sama dia. Nggak perlu meyakinkan apapun lagi ke dia. Karena biarlah, ujung-ujungnya dia tuh udah kemana-mana, tapi tetap aja kamu yang membekas di hatinya. Kamu kayaknya terbaik buat dia gitu. Oke? Lalu kamu memang bukan manusia sempurna, tapi seseorang merasa kamu langka. Kamu adalah orang yang benar-benar berhati nurani, ya? Itu. Ya mungkin apa ya? Ya kamu memang nggak manusia sempurna, ya kita bukan manusia sempurna. Tapi seseorang merasa kamu itu langka loh. Langka ya. Jadi harus dilestarikan begitu. Ya pokoknya ada yang ngerasa kamu tuh unik, kamu tuh langka, kamu beda dari yang lainnya gitu. Makanya kamu kayak terbaik ya. Itu sih. Ya kamu itu sebenarnya orang yang benar-benar punya hati nurani. Kamu benar-benar orang yang baik hati ya sebenarnya. Oke? Dan ada yang salut dengan semangat hidupmu. Meskipun masa lalumu menyakitkan, tapi kamu percaya diri untuk membangun masa depan. Ya, tuh. Jadi ada yang salut sih, ada yang ya kagum lah, suka gitu dengan kamu, sama semangat hidupmu juga gitu. Padahal kan masa lalumu yang udah berlalu itu menyakitkan loh buat kamu. Tapi kamu percaya diri gitu, kamu ikhlas jalani hidupmu sekarang. Ya kamu percaya dan yakin untuk bangun masa depanmu. Tuh. Wah. Tara, langsung aja. W, ada C, D, O, H, T, P, I, E, J, Y, A, M, R, B, U, F, S. Oke. Ada Agustus, Juli, April, Juni. Ada September, Mei, Maret, dan Februari ya. Oke. Sagittarius, Scorpio, Pisces, Capricorn, Cancer, Libra, Aquarius, dan Virgo. Ada Jakarta, Eropa, Jogja, Bogor, Cianjur, Kerawang, Bandung, Solo, Kudus, Gresik, Ambon, Afrika, Palembang, Lampung, Pekalongan, Surabaya, Pasuruan, Bali, Kendari, Australia, Kalimantan, Cilacap, Salatiga, Klaten, Semarang, Kediri, Lamongan, Malang, Italia, dan Manado. Ya, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.